Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Hadi Muzaki. NIM saya 010122010009. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa semester 7, kelas Manajemen Pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas UTS, yaitu UTS Supervisi dan Penjaminan Mutu. Langsung saja ke intinya. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan dari 6 soal yang ada. Soal yang pertama itu pendapat saya pribadi terkait perbedaan antara pengawasan dan juga supervisi. Nah, setahu saya perbedaan antara pengawasan dan supervisi dalam konteks pendidikan itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Nah, untuk pengawasan ini sendiri itu lebih berfungsi sebagai pengontrol atau cakupannya itu lebih luas atau makro. Nah, sedangkan supervisi itu lebih ke spesifik dan itu mikro. Jadi untuk pengawasan ini sendiri itu mengontrol supaya sekolah itu berjalan sesuai dengan standar dan tujuan pendidikan yang sudah ada. Adapun standarnya itu bisa dicek dari standar pendidikan. Itu ada 8 standar pendidikan. Dan juga untuk supervisi ini sendiri itu lebih spesifik. Biasanya itu lebih ke arah dari gurunya, entah itu kemampuan mengajar dan lain-lain sebagainya. Nah, itu biasa sebagai supervisi ini pelatihan, pengembangan, dan juga bahkan bisa jadi sebagai perbaikan dari guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Jadi sebenarnya untuk supervisi dan juga untuk pengawasan ini sendiri gampang untuk membedakannya, bahwa simpelnya itu pengawasan itu dilakukan untuk mengontrol atau lebih cakupannya itu lebih luas secara keseluruhan, sedangkan supervisi ini tuh lebih spesifik dan juga biasanya itu di dalam atau di internal. Nah, gitu. Jadi lebih ke arah gurunya biasanya. Itu kan supervisi juga ada supervisi akademik dan juga non akademik dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ini saya memilih model supervisi pendidikan, yaitu model supervisi pendidikan yang kolaboratif. Kenapa yang kolaboratif? Karena menurut saya pribadi model supervisi pendidikan kolaboratif ini mengkolaboratifkan antara supervisi guru-guru yang lain dan juga orang-orang yang mungkin terlibat dalam supervisi tersebut. Nah, ini bagaimana caranya, atau ketika misalkan memang dianalisis bagaimana konsep ini tuh bisa bekerja jika diterapkan kepada guru yang kurang percaya diri dalam mengajar. Nah, kalau misalkan emang kita terapkan kepada guru yang emang kurang percaya diri dalam mengajar, itu kan dari kolaboratif ini mungkin kita bisa sharing-sharing ya, antara guru satu dengan guru yang lainnya, sehingga kita tahu gitu sebenarnya masalah dari orang ini tuh, guru ini tuh apa sebenarnya. Entah itu dari kurang percaya diri atau apa gara-gara dia itu emang cara ngajarnya yang emang susah, atau misalkan apa gitu. Nah, jadi bisa dapat masukan-masukan dari orang lain, sehingga dari model supervisi pendidikan yang kolaboratif ini bisa bekerja secara mungkin lebih baik gitu. Karena kalau misalkan emang dikolaboratifkan, kita bakalan tahu problemnya di mana, dan juga mungkin kan ada beberapa orang yang emang mengalami kesusahan atau kurangnya percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran. Itu biasanya terjadi ketika misalkan guru tersebut baru ngajar dan juga baru beberapa bulan lah ngajar di sekolah tersebut, atau baru banget jadi guru gitu diangkat. Biasanya terjadi hal tersebut. Nah, selanjutnya dari teknik supervisi pendidikan, itu soal nomor 3, saya memilih teknik supervisi pendidikan yang observasi dari pertanyaan yang ketiga itu saya memilih teknik supervisi pendidikan yang observasi kelas. Kenapa yang observasi kelas? Karena menurut saya dalam observasi kelas ini sendiri itu lebih efektif. Karena kenapa? Karena si supervisi tersebut itu langsung terjun ke lapangan atau ke kelasnya langsung, sehingga mengetahui gitu apa saja sih yang kurang dari guru tersebut gitu, sehingga dari kurangnya itu bisa menjadi masukan untuk guru itu tuh melakukan perbaikan.
entah itu misalkan dari segi cara ngajarnya, cara pendekatannya, atau misalkan dari RPP-nya yang dibuatnya itu seperti ini, sedangkan di pembelajarannya itu tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di dalam RPP atau modul ajar. Jadi secara langsung kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan guru tersebut dan apa saja yang harus diperbaiki oleh guru tersebut. Maka menurut saya alasannya itu, kenapa saya memilih alasan ini, karena ada beberapa guru yang emang mungkin dia itu misalkan bikin modul ajarnya itu dengan menggunakan metode problem based learning. Nah, ketika misalkan dia masuk ke kelas itu dia kadang tidak sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan modul ajar. Kadang juga modul ajarnya itu harusnya menggunakan modalnya apa dan juga harus menggunakan metodenya apa, sedangkan pas di kelasnya itu tidak digunakan, sehingga kelasnya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak ada perkembangan. Nah, misalkan contoh lah, saya ngasih contoh di salah satu pelajaran matematika. Ketika misalkan pembelajaran matematika itu biasanya ada materi yang emang susah untuk anak itu melaksanakannya atau untuk menirunya. Contohnya kita kasih materi yang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, itu kan harus ada contoh dan harus juga ada media bantunya. Nah, kalau misalkan emang kita nggak bisa pendekatan ke anak-anak dalam artian kayak nulis soal habis itu kita kasih contohnya kayak gini, sedangkan ketika udah dikasih contoh anak itu pasti kebingungan dan kita tiba-tiba langsung ngasih soal. Nah, itu anak itu tidak akan ngerti. Nah, kalau misalkan kayak gitu, mungkin nanti ketika udah masuk nih ke kelas dan emang udah langsung diobservasi di kelas saat itu, maka ketahuan lah kayak, oh ternyata problemnya itu di sini yang menyebabkan nilai matematikanya tuh nggak naik. Nah, lalu muncullah dari sana tuh bisa ngasih permasalahan dan juga solusinya tuh, misalkan permasalahannya tuh gara-gara tadi itu, dan solusinya guru itu harus lebih memberikan contoh-contoh soal-soal yang lebih spesifik atau lebih jelas kepada anak agar anak itu tidak merasa kebingungan. Nah, adapun untuk soal yang nomor 4, supervisi pendidikan, itu biasanya emang ada need assessment. Nah, kegunaannya itu untuk apa? Nah, sebenarnya need assessment ini itu sendiri, itu dalam supervisi pendidikan, itu sebenarnya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal. Nah, maksudnya tuh gimana? Ketika misalkan emang kondisi aktualnya itu apa yang terjadi dan juga kondisi idealnya itu apa yang diharapkan. Ketika kan kalau misalkan emang harapan kita itu di kelas itu seperti ini dan anak itu menjadi seperti ini, sedangkan kondisi aktualnya itu apa yang terjadi di lapangannya itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Nah, maka di situ kita harus memberikan analisis kebutuhan guru, entah itu dari segi pengetahuan, keterampilan, dan juga kebutuhan program. Bisa jadi dari survei, observasi, dan juga wawancara. Itu untuk merencanakan intervensi yang relevan seperti pelatihan atau bimbingan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Maksudnya tuh untuk mencapai tujuan yang selanjutnya. Karena kan kalau misalkan kita tidak dianalisis kebutuhan apa yang diinginkan, misalkan dari guru A lah, atau dia tuh kebutuhannya tuh gara-gara cara penjelasannya tuh kurang, jarang kedengeran, atau misalkan suaranya tuh gak jelas, pas ngejelasinnya kecepatan dan lain-lain, sehingga nanti sudah muncul analisis kebutuhan, maka disitulah ketemulah kita sudah menganalisis dan juga bisa mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal seperti apa gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan perbedaan antara supervisi akademik dan non akademik. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu bahwasanya supervisi akademik ini tuh sendiri itu biasanya itu lebih ke arah di dalam pembelajarannya, maksudnya itu kayak semacam proses pembelajaran dan lain-lain. Sedangkan non akademik itu biasanya lebih ke arah berkas-berkas seperti model ajar dan lain-lain, kurikulum dan lain-lain. Nah, mungkin saya bakalan ngasih contoh situasi nyata. Yang penting kedua jenisnya itu harus berjalan sesuai dengan seiringan. Maksudnya tuh gak bisa nih kalau misalkan akademiknya aja diperbagus dan non akademiknya juga gak diperbagus. Nah, untuk akademik ini sendiri itu biasanya itu harus disesuaikan dengan apa yang emang
seharusnya terjadi. Misalnya nih ya, saya ada di salah satu sekolah A, itu berdasarkan kenyataan dan juga emang pengalaman pribadi. Jadi dia itu misal karena non akademiknya itu dia bikin modul ajarnya itu asal-asalan, dan juga kadang ketika misalkan dia masuk ke kelas modul ajarnya tuh belum jadi, dan pas masuk ke kelas ya karena modulnya aja belum jadi, pas masuk kelas ya otomatis kayak ngajarnya juga ya gimana mau kita tentuin, karena kan dari modul ajarnya sendiri kita kan bisa mengetahui bahwa kasanya kelas ini tuh cocoknya dengan metode yang ini, media yang ini, model yang ini, dan ketika misalkan emang sudah ketemu itu bisa lancar kedepannya untuk melaksanakan pembelajaran. Karena kan kalau misalkan emang kita nggak tahu kebutuhan apa yang diinginkan kelas tersebut, maka kita nggak bakalan bisa untuk maju ke depannya. Karena kan susah juga kalau misalkan kita nggak tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan sebenarnya sama anak. Nah, maka dari itu sebenarnya dari akademik dan non akademik itu harus berjalan sesuai dengan beriringan agar tidak terjadi hal seperti itu. Misal kayak masuk ke kelas, tiba-tiba pas masuk kelas bingung nih kita mau ngejelasin apa, modul aja belum beres. Nah itu kan bisa jadi nanti anaknya nggak bakalan benar belajarnya. Jadi kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi untuk supervisi akademik dan non akademik itu sendiri harus berjalan sesuai dengan beriringan, karena itu juga dua faktor yang emang benar-benar bisa membantu guru dalam proses pembelajaran. Nah, oke, pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya di era digital ini emang untuk supervisi itu dapat dilakukan secara daring, karena banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa membantu proses dilaksanakannya itu secara daring. Nah, mungkin yang pertama jelaskan peluang dan manfaat dari supervisi secara daring ini. Mungkin peluangnya itu ya mungkin emang peluangnya bisa dilaksanakannya itu lebih besar daripada supervisi yang dilakukan secara manual, karena lebih memudahkan manfaatnya. Karena kan kalau misalkan emang kita gak mungkin nih menguji 200 guru atau 100 guru sekaligus, itu kan capek juga ya. Jadi bisa menggunakan platform digital, jadi kayak udah tinggal ngisi. Nah itu salah satu manfaatnya. Nah adapun ketika tantangannya di lapangan, itu sebenarnya banyak sekali tantangan yang mungkin dihadapi di era digitalnya sendiri, entah itu dalam bidang internetnya atau misalkan dari segi kegunaan teknologinya. Karena nggak semua orang guru itu bisa menguasai apa yang namanya teknologi. Terkadang ada guru yang malas belajar untuk menggunakan teknologi, dan itu bisa menjadi salah satu tantangan yang terjadi di lapangan. Nah adapun kayak yang kedua itu sinyal atau internet. Nah internet ini bisa menjadi salah satu faktor utama digital itu bisa berjalan atau tidak, karena sekarang itu serba menggunakan internet, dan juga tidak ada yang biasanya tidak menggunakan internet. Contohnya Google platform itu kan bisa harus pakai internet, Google Form itu harus pakai internet juga, Zoom meeting itu untuk mengisi itu harus internet juga. Jadi sebenarnya dari supervisi yang dilaksanakan daring atau tidak itu sebenarnya ada plus minusnya masing-masing. Jadi intinya bagaimana kita atau misalkan orang itu sebagai kepala sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang diinginkan. Maksudnya itu ketika misalkan emang situasinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan supervisi secara langsung, ya lebih baik digital saja. Atau misalkan karena emang gurunya banyak, ya udah digital aja. Atau gurunya sedikit, ya lebih baik di manual saja, karena akan lebih terpegang dan juga akan lebih tahu kekurangan dan kelebihan dari guru itu tuh seperti apa. Jadi bukan hanya supervisinya itu dilaksanakan untuk hanya sekedar formalitas saja. Nah itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.